Tidak terasa tanggal 17 Agustus telah menghampiri kita semua. Itu artinya bakal ada banyak sekali acara yang terkait dengan 17-an. Mulai dari syukuran atau selamatan, peringatan detik-detik proklamasi dan upacara bendera, serta aneka perlombaan yang diselenggarakan untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Untuk lomba Agustusan biasanya terbagi menjadi 3 hingga 4 kategori, yaitu lomba untuk ibu-ibu, lomba untuk bapak-bapak, dan lomba untuk anak-anak. Kadang ada juga lomba untuk balita. Gelak tawa selalu menghiasi acara lomba 17-an. Bukan hadiahnya yang dikejar, tetapi kebahagiaan, keceriaan, dan suasana yang luar biasa yang membuat kita bisa rileks, bisa terhindar dari stres. Ada segudang manfaat yang tersimpan di dalam berbagai macam perlombaan tradisional yang seru di acara 17-an. Tapi bahaya kalau keinjak nanti jatuh. Perlombaan tradisional yang ada merupakan hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan, sebab biasanya dilakukan secara beregu, walaupun ada yang dilakukan secara perorangan. Ketika suasana hati senang, maka akan membuat pikiran kita pun juga sehat. Tidak disadari, manfaat ini juga bisa dirasakan oleh anak-anak yang mengikuti lomba-lomba di 17 Agustus dalam rangka HUT ke-77 kemerdekaan RI. Salah satunya akan terbentuk mental juara. Secara ilmiah, mengikutkan anak-anak pada lomba 17 Agustus bisa menyehatkan tidak hanya badan, tapi juga pada kesehatan jiwa atau psikologis. Mengapa demikian? Dilansir dari klikdokter.com, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan anak ketika mengikuti lomba 17-an. Yang pertama adalah menstimulasi kecerdasan dan motorik anak. Tentu sederet lomba 17 Agustus seperti membawa kelereng dengan sendok atau memasukkan pensil ke dalam botol dapat membantu anak menstimulasi kecerdasan serta koordinasi motorik mata, tangan, dan kaki. Semakin sering distimulasi, tentu anak akan menjadi cepat memiliki kecerdasan secara optimal. 2. Anak belajar percaya diri dan mengambil keputusan. Melibatkan anak pada berbagai lomba 17-an Agustus akan membantu menstimulasi perkembangan otaknya, termasuk fungsi pengambilan keputusan. Kemampuan anak dalam pengambilan keputusan akan mudah berkembang. Anak mulai terlatih dalam merencanakan suatu hal. Ini juga akan melatihnya menyusun skala prioritas, memecahkan masalah, bernegosiasi, dan melakukan berbagai hal secara bersamaan. Dengan cara mengikuti lomba, anak akan berlatih menentukan strategi untuk menang, tentu secara tim ataupun secara perorangan. Anak juga akan belajar menerima konsekuensi dari keputusan yang diambil jika tidak berhasil. Berlomba disaksikan banyak orang dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak. Jika anak mengalami kegagalan, orang tua diharapkan tetap memotivasi semangat anak. Jelaskan pada anak bahwa setiap perlombaan ada yang kalah dan ada yang menang, sehingga anak tidak pernah takut berlomba lagi dan tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. 3. Terlatih menerima tantangan dan menghadapi risiko. Terkait dengan kemampuan pengambilan keputusan,
Dengan mengikuti lomba 17 Agustus, maka anak juga akan berlatih untuk menerima tantangan. Misalnya, orang tua mengajak anak untuk memberanikan diri ikut serta dalam lomba menangkap belut, tentu sekaligus menghadapi risiko kekalahan. Lewat keterlibatan pada lomba 17 Agustus, juga dapat menjadi waktu yang tepat bagi orang tua mengajari anak menjadi pribadi yang sportif dan berlapang dada. 4. Belajar bersosialisasi. Anak-anak perlu belajar untuk bekerja sama dengan sebuah tim. Nah, mengikuti lomba 17 Agustus bisa menjadi satu di antara wadahnya. Sederet lomba yang menuntut kerjasama seperti tarik tambang atau estafet membawa sarung akan melatih anak bekerja sama dengan teman lain seusianya. Hal ini juga membantu belajar bagaimana cara berkomunikasi, cara bergaul, dan cara menghargai pendapat orang lain yang tentu berbeda-beda dari apa yang dia pikirkan. Perlombaan dapat membangun jiwa sosial melalui pelibatan anak pada interaksi di lingkungan setempat. Ini dapat menjadi ajang untuk anak keluar dari rumah dan melepaskan gawe atau TV yang kerap kali menjadi aktivitas rutin anak-anak. Biarkan anak berkelompok akan semakin mendukung dan memupuk jiwa sosial anak. 5. Melatih sportivitas. Mengikuti perlombaan menuntun anak untuk mengikuti aturan. Ajarkan anak untuk mengikuti aturan tersebut, begitu juga dengan instruksi yang harus dilakukan saat lomba berlangsung. Pada kesempatan ini tentu anak akan belajar fokus, mendengarkan, menghargai, serta memahami aturan yang berlaku. Saatnya juga mengajarkan anak tentang jiwa sportivitas, yakni mengikuti aturan main, dan jika menang maka tidak boleh sombong. Begitu juga sebaliknya, jika kalah maka tidak boleh berkecil hati. 6. Mempererat hubungan anak dengan orang tua. Perlombaan juga dapat mempererat hubungan anak dan orang tua loh. Dampingi anak saat berlomba dan berikan semangat agar anak merasa ada supporter terbaik di dekatnya. Jika ada perlombaan melibatkan anak dan orang tua, jangan ragu untuk terlibat. Hal tersebut akan membuat anak semakin bersemangat dan senang. Ini satu orang kami pasti. Juara ketiga masih kosong ini, juara ketiga. Pade udah kosong ini. Juara ketiga masih kosong. Pade. Ayo Mbak. Ayo Pade.
Jadi